menjelaskan berkaitan dengan hadits tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnah, takutlah kalian terhadap fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang mana fitnah itu tidak akan menimpa hanya orang-orang yang berbuat zalim di kalangan kalian. Tetapi ketika fitnah ini datang, maka seluruhnya atau semuanya akan merasakan fitnah tersebut. Oleh karena itu dalam hadits Abu Hurairah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengingatkan kepada kita seluruhnya untuk segera beramal dengan amalan saleh. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah untuk menekankan kepada kita beramal dengan amalan saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mali fitanan, segera kalian beramal dan beramal kebaikan, amalan-amalan saleh, karena akan datang suatu fitnah, akan datang ujian, cobaan, bahkan bencana di tengah kalian, di tengah-tengah manusia. Kaqita'il lail al-mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Bahkan fitnah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sangat halus. Saking halusnya, maka diumpamakan oleh para ulama seperti semut-semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Ini luar biasa jamaah. Bahkan akan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seseorang masih bisa beriman, tetapi di sore harinya dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore hari dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, datang waktu pagi dia sudah kufur kepada Allah Rabbu Jalla wa Ala. Di saat itu jamaah yang terjadi adalah Nabi menganjurkan untuk segera beramal. Segera beramal. Maka siapa yang malas-malasan dalam amalan saleh, bermalas-malasan di atas kebaikan, maka dia akan tertinggal. Pada saat itu jamaah, orang-orang akan memperjualbelikan agamanya demi mendapatkan dunia. Yabi'u dinahu bi'arada minad dunia. Dia akan menjual agama dia demi untuk mendapatkan kedudukan di dalam agama. Dia mengatasnamakan agama. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imamul Bukhari rahimahullahu taala memulai kitab beliau Sahihul Bukhari dalam Kitabul Fitan dengan menyebutkan ayat yang telah kita bacakan dalam surah Al-Anfal ayat 25. Imamul Bukhari ketika menyebutkan Kitabul Fitan tentang adanya fitnah, maka beliau mengatakan qauluhu ta'ala wattaqu fitnatan, takutlah kalian terhadap fitnah. Ia akan menyeret siapapun dia. Ia akan menghanguskan siapapun yang akan terseret di dalamnya. Apalagi kita jamaah sekarang dalam kondisi yang betul-betul luar biasa. Ujian, cobaan, fitnah yang akan menimpa kita. Ini tidak pandang bulu. Orang-orang yang sudah tua, apalagi yang masih muda. Bahkan sekarang kita lihat adalah anak-anak, yaitu dengan fitnah adanya HP,
atau yang semisal dengan itu. Sekarang kita lihat anak-anak kita itu sangat sulit untuk diajari menghafal Al-Quran. Mereka lebih pengen dengan HP. Di HP inilah semuanya akan kita bisa dapatkan, yang baik ataupun yang jelek. Maka ini namanya fitnah jamaah. Zaman kita adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hujibatin naru bisyahwat. Surga neraka itu dikelilingi, dihitari dengan sesuatu yang enak. Wa hujibatil jannati bil makari, sedangkan surga itu akan dikelilingi dengan sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang kita benci dan berat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imamul Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, hadhil ayat ini, yaitu dalam surah Al-Anfal, tadullu ala wujubi lil muslim ayyatanabbah minal fitan wa yajtadibuhu. Kata Imamul Bukhari rahimahullahu taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk berhati-hati, untuk waspada dengan terhadap yang namanya fitnah, bahkan menjauhi fitnah tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata fitnah di dalam ayat ini, wattaqu fitnatan, para ulama menjelaskan di antara hal tersebut adalah makna daripada fitnah yang dalam ayat ini. Beliau mengatakan adalah asyirku, adalah syirik. Satu, ini termasuk fitnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dalam sebagian ayat disebutkan, wal fitnatu akbaru minal qatal. Wal fitnatu akbaru minal qatal. Wa qatiluhum, perangi mereka, ingatkan mereka, nasihati mereka sampai tidak terjadinya namanya fitnah, yaitu kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, supaya agama itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan, al fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada qatl, daripada pembunuhan, yaitu syirik. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah berupa siksaan atau azab. Itu juga fitnah namanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dzuqu fitnatakum hadza alladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dzuqu, rasakanlah fitnatakum, fitnah kalian, yaitu azab untuk kalian. Alladzi kuntum bihi tasta'jilun, yang kalian minta untuk disegerakan. Itu maknanya fitnah, bisa berupa azab atau siksaan. Demikian pula dalam ayat yang lainnya disebutkan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minina wal mu'minat, yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman di kalangan kaum muslimin dan muslimat, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka falahum adzabu jahannam, bagi mereka neraka jahannam, walahum adzabul hariq, dan untuk mereka azab yang sangat pedih atau yang membakar. Ini makna yang selanjutnya, siksaan dan azab. Dalam makna yang lain disebutkan adalah ujian atau cobaan, itu fitnah juga. Sekarang kita ini berada di masa-masa penuh dengan ujian dan cobaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in bisyarri wal khairi fitnah. Sebutkan wala nabluwannakum, disebutkan wala nabluwannakum, sungguh benar-benar. Ada lamut taukid disambung dengan nun taukid. Sungguh benar-benar kalian akan diberikan ujian, bisyarri dengan kejelekan, wal khair dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian atau cobaan. Kita diberikan nikmat, diberikan harta,
kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala tapi rezeki terus mengalir, itu adalah ujian atau cobaan. Bahkan dalam ayat yang lainnya disebutkan anak dan harta pun adalah itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Iya jamaah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau disebutkan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya saya meminta perlindungan dari kamu, mim waladin yakunu alayya rabba, dari seorang anak yang menjadi majikan orang tuanya, bos orang tuanya. Demikian pula dari harta, karena dari harta inilah yang bisa menyesatkan seseorang. Akan menyesatkan dan menjerumuskan dia kejelekan dan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena harta. Untuk mendapatkan harta terkadang kita menghalalkan berbagai cara. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Makna yang keempat yang diterangkan oleh para ulama, bahwasanya fitnah itu adalah musibah dan balasan. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, wattaqu fitnah, takutlah kalian terhadap fitnah. La tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, yang tidak akan menimpa hanya orang-orang zalim di kalangan kalian, tetapi dia berlaku umum. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini ketika datangnya fitnah, datangnya ujian, datangnya cobaan, apalagi kita di sekarang ini adalah di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian dan cobaan. Di tahun ini kita rasakan adalah tahun-tahun yang penuh dengan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita. Dengan adanya sekarang ini adalah judi online, itu termasuk fitnah di tengah-tengah kita. Dulunya ketika orang ingin berjudi mendatangi suatu tempat, sekarang ini perjudian ada di dalam rumah kita. Itu adalah fitnah, itu adalah ujian, itu adalah cobaan. Kalau kita tidak punya pijakan, tidak punya sandaran dalam hal ini, maka kita akan terseret di dalamnya jamaah. Dan ini banyak sekali sekarang sarana-sarana yang kita saksikan. Belum lagi fitnah wanita, itu juga fitnah. Baru kita keluar dari rumah kita sudah dapatkan fitnah sampai kita tidur kembali dari rumah kita jamaah. Fitnah terbesar di antara fitnah-fitnah yang besar yang menimpa kaum muslimin adalah fitnatun nisa, adalah fitnah wanita. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama menyebutkan yang sempat saya kumpulkan dari tulisan-tulisan mereka, beberapa pijakan dari sekian makna fitnah ini. Ketika terjadinya kesyirikan, terjadinya siksaan dan azab, terjadinya musibah, bencana, ujian dan cobaan, apa yang harus kita pegang supaya kita bisa tegar di atasnya, bisa kokoh, tidak terseret di atas fitnah tersebut. Maka di antara para ulama mereka mengatakan, termasuk saat ini kita lihat banyaknya perselisihan. Masing-masing setiap kelompok membanggakan kelompok masing-masing. Setiap orang mengatakan kelompoknya yang paling benar, yang lainnya salah. Mereka ada namanya yang ta'assub, adanya fanatisme. Ini semua adalah fitnah yang menimpa kaum muslimin. Semuanya yang dibanggakan adalah kelompok kita. Ini yang terjadi jamaah. Itu namanya fitnah dan ujian. Maka oleh karena itu yang jadi patokan, yang jadi pedoman adalah bukan dengan kelompok kita. Inilah kata para ulama. Oleh karena itu ketika terjadi perbedaan, ketika terjadi perselisihan, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pijakan yang pertama kata para ulama. Tentunya sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama, bukan pemahaman kita.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'. Jika kalian terjadi tanazu', terjadi perbedaan, terjadi perselisihan di antara kalian tentang sesuatu, farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Maka kembalikan kepada Al-Qur'an. Didudukkan titik permasalahannya. Kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah menyikapi hal tersebut. Kemudian yang kedua, dari ayat selanjutnya disebutkan, wattaba'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi. Ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa yang Allah turunkan kepada kalian, bukan yang lainnya. Maka di sini tidak disuruh kita jamaah mengikuti guru kita, mengikuti ustadz kita, mengikuti kelompok kita, tidak. Yang disebutkan adalah ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang karena guru kita membutakan mata kita jamaah. Oh, yang penting guru saya mengatakan begini ya selesai. Tidak bisa begitu. Ada Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi kita. Walaupun guru kita kalau bertentangan apa yang dilakukan oleh dengan Al-Qur'an atau hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tidak terima. Karena guru ustadz kita itu adalah sebagai pembimbing, bukan untuk diikuti, hanya membacakan dan mengarahkan. Oleh karena itu Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi, jangan ikuti yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma abada, kitabullahi wa sunnati. Kata Rasulullah, saya tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kapan kalian intamasa tumbuh, jika kalian pegang kuat-kuat ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini yang pertama jamaah, adalah kita berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini penjelasan kaidah yang pertama yang disebutkan oleh ulama kita. Dalam ayat yang lainnya disebutkan, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum hatta la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terkadang begini jamaah, ketika ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, oh terjadi perselisihan seperti ini, perbedaan seperti ini, maka ini ketentuan dalam syariat kita seperti ini. Syariat itu sudah tidak cocok di zaman kita sekarang. Naudzubillahi min dzalik. Ini terjadi. Akal dipakai dalam agama kita, tetapi itu di urutan kesekian. Tidak bisa kita mendahulukan akal kita demi untuk menetapkan atau menentukan suatu permasalahan, titik permasalahan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kita, ketika terjadi fitnah di tengah manusia, maka merujuklah kepada para ulama. Merujuklah kepada ahlinya. Jangan setiap orang berbicara. Setiap orang bisa berbicara, setiap orang komentari, berbicara tentang ini tentang itu, tapi ketika disuruh bertanggung jawab mereka tidak mau. Oleh karena itu merujuk kepada para ulama. Oleh karena itu seorang ulama dari kalangan tabi'in, ulamanya tabi'in, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, jika fitnah itu datang, atau fitnah itu akan datang sudah diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Sedangkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, nanti setelah terjadi fitnah itu baru dia paham, oh akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah. Nanti setelah terjadi sesuatu itu baru mereka mengatakan, oh ternyata terjadi seperti ini. Maka ini jamaah yang dimuliakan,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Mukbir rahimahullahu taala, beliau mengatakan sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddiqu fiha al-kadzib wa yukadzibu fiha as-shadiq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati akan datang di tengah-tengah manusia sanawat, tahun-tahun khadda'at yang penuh dengan tipuan, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Di mana pada tahun itu yusaddiqu fiha al-kadzib, para pendusta dikatakan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Nah, ini kita rasakan sekarang jemaah. Wa yukadzibu fiha as-shadiq, orang-orang yang jujur dikatakan pendusta. Dan sekarang itu ketika ada orang jujur diupayakan supaya dia jadi masalah, dicarikan gara-gara untuk dipermasalahkan. Ini yang terjadi. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah yang datang di tengah-tengah kita. Ini tahun-tahun yang penuh dengan fitnah. Kalau tidak sesuai dengan maunya dicarikan masalah supaya bermasalah. Kemudian disebutkan selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tamanu fiha al-khain, para pengkhianat dikatakan orang-orang yang amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin, orang-orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Inilah zaman kita jemaah. Ini subhanallah ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di saat terjadinya seperti ini, orang-orang jujur dikatakan pendusta, para pendusta dikatakan orang-orang jujur, orang-orang yang amanah dikatakan pengkhianat, orang-orang pengkhianat dikatakan orang-orang yang amanah. Lebih parahnya lagi di saat-saat masa-masa seperti ini, wayantiku fiha arwaibidah. Mulai orang serta-merta berkomentar, bicara sana sini. Kata Rasulullah, wayantiku fi arwaibidah, orang-orang ruwaibidah mulai berbicara, ngomong, ngobrol, berbicara masalah ini, masalah itu. Semua permasalahan dia urusi. Qila wa mar ruwaibidah, maka para sahabat, ya Rasulullah, di saat seperti ini siapa itu namanya orang-orang ruwaibidah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rajulu taffa yatakallamu fi amril ammah. Orang-orang yang bukan ahlinya dia berbicara di situ. Sekarang coba kita lihat jam. Sekarang ini agama itu dikenal benarnya agama kalau kita lihat gelar. Itu namanya fitnah. Kalau yang berbicara agama orang yang tidak punya titel gelar, tidak benar. Tapi coba kalau yang berbicara tentang agama adalah Pak Prof, walaupun bukan bidangnya, profesor ekonomi berbicara agama, itu bukan bidangnya, walaupun gelarnya besar. Inilah fitnah namanya. Oh, ini pasti benar. Kenapa? Yang bicara adalah Pak Prof. Ini musibah namanya jamaah, bukan bidangnya. Ini namanya fitnah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu kesedihan kita jamaah, terkadang ada ulama-ulama kita yang meninggal karena ilmu agama ini semakin hari semakin sedikit orang-orang yang mau mempelajari dan mendalami agama tersebut. Bahkan ketika sudah tidak ada orang-orang yang mempedulikan agama ini, muncullah ke permukaan orang-orang yang tidak paham tentang agama, berfatwa tentang agama. Ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakinna yaqbidu al-ilmu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu agama ini dari dada-dada setiap manusia, tidak. Tetapi caranya ilmu agama ini akan dihilangkan oleh Allah dengan cara biqabdil ulama, dengan cara mematikan para ulama. Ketika ulama-ulama kita meninggal yang ahli dalam bidang agama, semuanya sibuk dengan urusan dunia. Tidak ada lagi yang mengingatkan kita, tidak ada yang menasihati kita. Sinilah yang terjadi. Maka disebutkan adalah hatta idza lam yabqi aliman
sampai tidak tersisa lagi orang-orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengangkat menjadi pemimpin-pemimpin mereka, akan mengangkat manusia-manusia menjadi rujukan mereka adalah orang-orang juhal, bukan jahil, tapi disebutkan juhal, sigo mubalaghah, lebih bodoh lagi. Orang-orang jahil, lebih jahil lagi. Kalau sigoh mubalaghah dalam bahasa Arab juhal. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kemudian ditanya bagaimana hukumnya ini, bagaimana ini, bagaimana. Mereka berfatwa, mereka menjawab tanpa ilmu. Maka mereka menyesatkan manusia, dia menyesatkan dirinya dan menyesatkan manusia. Inilah fitnah jamaah. Inilah ujian dan cobaan yang terjadi pada kita. Maka ketika terjadi masalah, ujian dan punya apapun yang terjadi dari musibah, maka tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya jamaah. Maka merujuk kepada para ulama kita. Kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah ketika terjadi perkara-perkara kontemporer, maka tidak semua orang boleh masuk berbicara di dalamnya. Semua orang mau menjawab. Ini peringatan dari para ulama, ketika terjadi perkara kontemporer, maka jangan semua orang masuk di dalam perkara tersebut, karena ini bahaya. Kata Syekh Mukbil rahimahullahu taala, seandainya orang-orang jahil, orang-orang bodoh itu diam, maka permasalahan akan selesai. Tetapi kapan mereka itu semakin banyak berbicara, maka semakin banyak pula masalah yang akan muncul. Tetapi ketika ahlinya yang berbicara, insyaallah taala permasalahan akan selesai. Ini kaidah yang ketiga, adalah ketika terjadi amrun nawazil, perkara-perkara yang baru muncul, hasilnya kontemporer. Bagaimana hukumnya ini? Baru terjadi seperti ini, apakah boleh atau tidaknya? Maka ini tidak boleh masuk di sini kecuali orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza ja'ahum amrum minal amn awil khaufi adza'u bi walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimal ladina yastanbitunahu min. Tak kala datang kepada mereka perkara-perkara yang bisa membahayakan, maka serahkanlah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang ahli di bidang itu. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan semuanya masuk. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fa idza du'iatil amanatu fantadirus sa'ah. Jika orang-orang yang tidak pantas mengemban suatu amanah dia masuk di dalamnya, maka tunggulah hari kiamat. Ini kata Rasulullah dari hadits Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Kemudian yang keempat, karena waktu terbatas jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi suatu permasalahan, perselisihan atau perbedaan yang terjadi, maka hendaknya kita ini adalah bersikap lemah lembut dan berhati-hati serta tidak tergesa-gesa memberikan kesimpulan. Inilah yang akan menenangkan terjadinya fitnah. Apapun yang terjadi, maka miliki sifat ta'anni, berhati-hati, tidak tergesa-gesa, tidak serta-merta memberikan kesimpulannya begini dan begini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis terkait dengan sifat kelemah lembutan, dalam hadis Aisyah riwayat Imam Muslim, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wala yanzi'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidak akan terjadi pada sesuatu, la yakunu fi syai'in illa zana, kecuali pasti dia akan indah sesuatu itu. Tetapi ketika yunza'u, dicabut kelemah lembutan dari perkara itu, akan menjadikan dia jelek. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala disebutkan, al-ujlatu minasyaiton, sifat tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Sehingga ini jamaah, ketika terjadi ini, maka berhati-hati, jangan tergesa-gesa memberikan kesimpulan begini dan begini. Dan kita di zaman adalah zaman-zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian.
Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kaidah yang kelima yang disebutkan oleh para ulama, hendaknya kita bersikap adil dalam segala permasalahan. Terkadang kita bersikap adil jamaah tak kala itu menguntungkan untuk kepentingan pribadi. Apalagi keluarga, orang terdekat. Tapi kalau orang lain maka kita tidak akan bisa berbuat adil. Ini yang terjadi. Maka disebutkan ketika terjadi apapun yang terjadi, maka kita harus bersikap adil di dalamnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'murukum bil adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian bersikap adil dalam segala perkara jamaah. Kalau memang dia salah, kita katakan salah. Kalau dia benar, memang kita katakan benar. Itulah namanya adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian menyampaikan sesuatu, bersikap adillah. Walaupun itu karib kerabat kita, bahkan diri kita jamaah. Kalau kita salah, ngakui salah. Tetapi terkadang kita takut karena mungkin kita orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dijadikan figur, kemudian salah, maka kita yang menyalahkan orang lain padahal kita yang salah. Itu namanya tidak. Kemudian di ayat yang terakhir, mannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. La yajrimannakum syana'anu qaumin. Mungkin barangkali kalian pernah berselisih, pernah bertengkar, hanya terjadi masalah, kalian menetapkan sesuatu yang sesuai dengan tidak di atas keadilan. Kenapa? Karena kalian bermasalah, pernah bertengkar masalah pribadi. Ini langsung ditegur, dulu berbuat adillah, wa aqrabu littaqwa, karena itu dekat kepada ketakwaan. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika ingin memberikan kesimpulan permasalahan supaya kita tidak salah menetapkan hukum di dalamnya. Ketika kita ingin berbicara, pahami betul apakah saya pantas berbicara di dalamnya atau tidak. Kalau saya ingin berkomentar, apakah pantas bagi saya untuk berkomentar di dalamnya atau tidak. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh jamaah, ketika terjadi suatu permasalahan kita butuh bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbiru, bersabarlah. Kasus disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha sebagai penutup dari pertemuan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin merubah Ka'bah. Ka'bah yang sekarang itu adalah bukan berada di pondasi asalnya. Ka'bah itu adalah bergeser dari tempat asalnya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin merubah, mengembalikan ke tempat asalnya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, jangan sampai saya kembalikan, maka setiap pemimpin-pemimpin setelah saya, mereka akan merubah Ka'bah, posisi Ka'bah, keadaan Ka'bah sesuai dengan kekuasaan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rubah. Ini disebutkan dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Ya Aisyah, Rasulullah mengatakan, la wala qadamuk hadithun ahduhum bi kufrin lanaqattul Ka'bah faja'altu laha babaini, babun yadkhulu fiha wa babun yakhrujun. Ya Aisyah, seandainya bukan karena kaumuki, bukan karena kaummu yang baru masuk Islam, atau saya khawatirkan terjadinya fitnah, maka saya akan rubah Ka'bah menjadi 2 pintu dan saya akan kembalikan kepada pondasi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rasulullah mengatakan, saya akan kembalikan Ka'bah ke pondasi asalnya dan saya akan bentuk dari 2 pintu, 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Hanya saya khawatir munculnya fitnah, maka saya tidak akan rubah. Maka oleh karena itu jamaah, hati-hatilah dalam menyikapi berbagai permasalahan. Apapun yang terjadi, maka lebih baik kita itu banyak diam, menjaga ucapan kita. Maka jadikanlah jamaah nasihat bagi kita adalah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la tatakallam, jangan kalian berbicara allazi ta'tadiru minhu ghadan, yang kalian nanti di hari kemudian akan menyesal. Maka jaga ucapan kita jamaah. Ketika kita ingin berbicara, maka perhatikan apakah apa yang saya sampaikan ini akan menimbulkan kebaikan atau masalah atau kejelekan. Kalau akan menimbulkan kejelekan, maka lebih baik kita diam. Itu diamnya kita
itu lebih baik daripada kita berbicara. Karena jangan sampai ucapan kita inilah yang akan menyeret kita, akan terjatuh ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Innal abda la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya seorang hamba akan berbicara dengan satu kalimat saja. Yadhillu biha ilan nar, yang akan menyeret dia ke dalam neraka ab'adah mimma bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit. Oleh karena itu kita berada di zaman fitnah dan ujian dan cobaan, maka mari kita berpegang teguh dengan apa yang diajarkan, apa yang di dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para ulama, bukan pemahaman kita. Dan yang kedua adalah mari kita jaga ucapan kita jamaah. Jangan cepat terprovokasi, jangan cepat berpengaruh dengan ucapan orang, dengan perkataan orang, karena itu akan membahayakan kita. Mari kita hati-hati dan ta'anni siapapun dia, maka mari kita menjaga ucapan-ucapan kita. Jangan sampai kita menyesal adalah dengan ucapan kita yang kita ucapkan, la tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu qadan. Wallahu ta'ala bissawab. Ini sedikit yang bisa saya sebutkan, mudah-mudahan bisa kembali mengingatkan kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.